sebenarnya dari dulu gitu. Hilda kan pernah kasih lihat kan, dia ini pernah main tangan sama Hilda, terus sampai itu dia main tangan sama Hilda gara-gara dia ketahuan selingkuh. Sampai akhirnya dia refleks main tangan, Hilda mau tinggalin, sampai akhirnya dia minum tuh racun itu tuh kayak obat serangga gitu, dia semprotin ke mulutnya, itu depan Hilda banget. Maka itu sampai detik ini kayak apa ya, buat Hilda kayak itu hal yang bikin Hilda tuh kayak takut. Terus ancaman dia gitu ya, kalau Hilda nggak mau sama dia mau bunuh diri aja, karena dia udah pernah ngelakuin 3 kali kayak begitu. Jadi Hilda kalau dia ngomong gitu, Hilda suka takut dia lakuin benar. Yang tadinya tuh Hilda tuh nyangkanya mungkin hanya omongan doang, tapi ternyata dia lakuin benar gitu. Terus yang bikin Hilda tuh ketahuannya waktu itu baru sekali sih, dan itu juga pakai handphone Hilda seperti yang udah pernah Hilda jelasin. Kalau nggak nyesel nggak dilaporin, Mas. Mungkin dari Hilda sendiri mungkin. Ini kan pertanyaannya nggak perlu dijawab sebetulnya. Karena kalau dia tidak menyesal, tidak mungkin dia lapor, pasti akan kembali. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena dengan perbuatan Hilda itu sudah jelas dengan dia melaporkan, bahkan sampai proses di persidangan. Ada 2 KUA. Yang pertama KUA yang pada tahun 2017 kalau nggak salah ya, atau 2000 berapa saya, yang namanya selalu tercantum di dalam buku itu, dan satu lagi KUA yang sekarang. Anda ikutin aja supaya kebenaran ini terungkap. Benar tidak sih ada sebuah perkawinan di sini? Benar tidak ada sebuah pencatatan, sebuah pernikahan di dalam perkara ini? Nah, saksinya mungkin habis ibunya Hilda, besar kemungkinan KUA itu yang akan menjadi saksi. Makanya ada 2 nih Bang. Loh makanya, buku yang mana? Karena ada, jadi gini, kalau kita umat Islam, seorang wanita yang kawin, pasti di belakangnya ada binti, betul? Jadi, kalau kita umat Islam belakangnya misalnya si A binti si B. Nah, buku ini si A binti si B. Buku satunya si A binti si B plus. Nah, gimana ini? Kira-kira sama nggak 2 buku? Ini saya tanya kepada Anda sekarang. Saya kasih logika sekarang. Jadi setiap seorang wanita muslim, setiap kawin pasti ada bintinya. Bintinya itu untuk menyatakan bahwa si A ini, wanita ini anak dari seorang laki-laki yang bernama ini. Nah, di buku satunya Hilda binti Tahir Zaman Khan. Satunya lagi Hilda binti siapa Tahir Rahman. Saya nggak tahu. Berarti Dengan 42. enggak, soalnya kan barang buktinya dia tadi ada 4 buku pernikahan nih Bang. Ya, bukunya ada 4, tapi Ya. 2 peristiwa ini. Jadi 2 peristiwa. Ya saya kasih begini tadi, saya ceritakan ada satu buku si A bin si B, yang satu lagi si A bin si B plus C. Kira-kira gimana? Anda akan menilai semua. Jadi kita sama-sama belajar lah. Artinya saya juga ingin belajar. Saya kasih sebuah ilustrasi aja tentang peristiwa itu. Nah, ada yang namanya akte nikah yang ada di KUA. Di situ ada tercantum orang tua meninggal lah, segala macam tetek bengek. Nah, sedangkan orang tuanya dia masih hidup, bapak ibunya, nama bapaknya Tahir Rahman Khan. Tahir Zaman Khan. Bapak Ya, Hilda bisa menjawab. ada komunikasi. Kak Hilda habis itu pulang di rumahnya. Berarti tidak ada tinggal serumah mungkin tidak? Komunikasi pun putus sama sekali, atau sempat protes nggak sih ke Chris? Ini ada apaan sih? Takut menghindar. Itu sudah dijelasin. Jadi Jangan kalau balik ke depan lagi, ini loh udah mau akhir gitu loh. Maksudnya kalau kasih pertanyaan, sayangku jangan ulang lagi ke depan, nanti akhirnya diambil lagi yang salah-salah gitu, diedit lagi gitu. Maksudnya capek, ini kan semuanya sudah udah sejauh ini gitu loh. Maksudnya jangan ditanya yang lalu-lalu lagi. Buat Hilda itu udah gak penting semuanya, sekarang kan udah terbukti, orangnya juga udah ditahan gitu loh. Menentukan dengan maunya Hilda damai, jaksa nggak ada.
Berarti nggak ada perdamaian ya udah ya. Mustahil bin mustajab. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.